Selamat berjumpa kembali dalam pelataran Rumah Tuhan. Minggu ini kita ada pada masa Prapaskah keempat, masa penuh penghayatan akan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan sebutan kudus. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Dia sumber segala yang kita miliki. Itulah yang akan kita renungkan lewat ibadah hari ini dalam tuntunan tema memandang sumber kehidupan. Karena itu, marilah dengan sepenuh hati kita memuliakan Dia. Jemaat dipersilahkan berdiri. Memandang salib Rajaku, Kidung Jemaat 169 ayat 1 sampai 3. Salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jokamu dan harta Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Allah ada pada kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita bersama-sama bermazmur secara responsorial. Pembacaan Mazmur 107 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 107 ayat 10 sampai 22.
Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan putusannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan keselamatannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. dengan syukur. Pujilah Tuhan. Kita menyanyi Mazmur 105 ayat yang pertama. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan. Renungkan perbuatannya, dibuka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Musuhmu jangan dibenci, itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu jangan dibenci, mari kawan-kawan turut perintahnya. Musuhmu jangan dibenci, walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu jangan dibenci, turut perintah Yesus dan selamanya.
Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan, baik yang ada di ruang gereja ini pun saudara-saudara jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku segala dosa kesalahan kita, memohon pengampunan dan mendengarkan berita anugerah. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Engkau membuat kami sangat istimewa, tetapi dalam keistimewaan itu kami sering terjebak kesombongan dan dikuasai oleh keinginan kami tanpa mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari. Berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, setelah kita bersama mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang maha baik, penuh kasih dan pengampunan. Kita mendengarkan berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan belas kasihan.
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tiba saatnya kita diberi kesempatan memberikan persembahan syukur atas segala kasih karunia pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang terus kita alami di dalam hidup ini. Di dalam kita memberikan persembahan, kita diingatkan firman dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari saya yang lemah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa kami di surga. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami memberikan persembahan syukur yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar dapat dipakai secara bertanggung jawab di dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Berkat-Mu juga yang ada pada kami mohon Tuhan tolong kami agar kami pakai dengan baik secara bertanggung jawab di dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Besarlah untungku, kita menyanyi NKB 197. Hartaku di dunia, hatiku tak besar, tak tersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus Tuhanku, sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Jemaat yang ada di ruang ibadah ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menopang kita, menjalani kehidupan, terutama dalam kita menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau juga Prapaskah. Dan saat ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kepadamu kami datang membawa seluruh hidup dan hidup kami. Firman-Mu hari ini akan mengarahkan, menuntun, dan menguatkan kami untuk memahami bahwa Engkaulah Tuhan sumber kehidupan. Ketika kami sungguh-sungguh hanya datang berserah dan berseru kepada Tuhan, maka kami akan menikmati keselamatan dan kehidupan itu. Bimbing kami dengan Roh Kudus untuk memahami firman-Mu hari ini. Baik hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu yang ada di ruang gereja ini pun yang ada beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, bersabdalah. Kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama pagi ini terambil dari Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan diri di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan turunlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menyuruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang
kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua terambil dari Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Ya. Silakan berdiri. Firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kure semangat puang. Kadami Puang, kadami ure sumanga Puang. Baik jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruang gereja ini, pun jemaat yang sedang beribadah di rumah ataupun di tempat lain. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Ya. Di tengah sulitnya hidup, kita aminkan Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin, saudara? Ya. Tema kita minggu ini dari 3 pembacaan dengan penekanan pada bacaan pertama. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Dengan tema memandang sumber kehidupan. Memandang sumber kehidupan. Saudara-saudara, iman, kualitas iman seseorang baru dapat terukur dan teruji ketika kita menghadapi masalah. Ya. Kalau hidup kita masih aman, nyaman, lancar, seringkali kualitas iman sulit diukur. Tetapi seperti apa kualitas iman kita di saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, di situ baru betul-betul ini orang beriman, ya baru. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu ketika saya mengunjungi seorang ibu, waktu itu masih normal. Saya tidak akan sebut siapa dan jemaat mana. Pokoknya salah satu jemaat yang pernah saya layani. Ibu ini keluarga muda, pasangan muda, dan melahirkan anak pertama. Bertepatan anaknya kembar. Tetapi sayang, ada masalah. Anaknya itu meninggal dua-dua. Ya namanya pastilah seorang ibu keluarga menghadapi ini. Anak pertama dan meninggal dua-dua. Ibu ini mengungkapkan perasaannya. Saya mencoba berusaha untuk menguatkannya. Tapi salah satu ucapan yang saya tangkap, saya dengar, ya begitu mungkin rapuhnya imannya. Ya tuh, Pak Pendeta saya paham. Tapi kenapa ya Tuhan? Tuhan kejam sekali. Tuhan sudah kasih anak tapi meninggal. Kenapa tidak satu saja? Kenapa harus dua-dua? Ya. Saya katakan, hidup ini milik Tuhan, kita tidak tahu. Yakinlah, Tuhan pasti selalu merancang yang terbaik dalam hidup kita. Ya mungkin kita tidak tahu ketika nanti anak ini hidup, di masa depan ada apa-apanya. Itu yang kita tidak tahu. Ya. Tapi begitulah perasaan seseorang ketika menghadapi masalah. Tuhan itu kejam Pak Pendeta. Kenapa dia harus ambil dua-dua lagi? Saudara-saudara, disinilah ukuran iman. Apakah orang itu kuat atau rapuh menghadapi masalah kehidupan ini? Ya. Ibu ini hidup dalam keputusasaan, tetapi sekaligus juga memperlihatkan betapa rapuhnya imannya.
tidak mampu menerima realitas hidup. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan di kitab Ayub pasal 1, ya. Ayub pasal 1 menceritakan panjang lebar seperti apa dia menghadapi, dia mengalami masalah hidup yang begitu berat. Anak-anaknya meninggal karena musibah. Harta bendanya dirampas, dijarah. Pekerja-pekerjanya dibunuh. Seperti apa Ayub menghadapi kenyataan yang begitu pahit ini? Apakah juga dia akan mengatakan Tuhan itu kejam? Tuhan telah salah dalam melakukan sesuatu? Baca baik-baik. Nanti baca Ayub pasal 1 khususnya ayat 21 dan ayat 22. Sikap iman Ayub, ya, menghadapi masalah. Ayat 21 sampai 22 ayat pasal 1 mengatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sikap iman, saudara-saudara. Ya. Karena itu Ayub diberi gelar orang saleh. Bapa orang saleh. Tidak gampang. Kualitas iman sangat tergantung pada pribadi kita di hadapan Tuhan. Bukan secara kolektif. Keluarga, suami, istri, anak-anak dan sebagainya. Juga dalam kitab Ayub kita bandingkan. Dalam perjalanan hidupnya Ayub mengalami banyak masalah termasuk penyakit sampai dia borokan. Ya, kudisan, kulit yang menjijikkan. Dan di situ kita melihat seperti apa iman suami istri ternyata berbeda. Ya, berbeda. Ketika suaminya sudah mengalami penyakit yang borokan busuk, apa kata istri Ayub? Hai Ayub, masih mau setia kau sama Tuhan? Masih mau setia sama Allahmu? Kutukilah Allahmu dan tinggalkan dia. Itu iman istri Ayub. Kualitas yang begitu bobrok, rapuh. Apa kata Ayub kepada istrinya? Kau seperti perempuan gila. Ya, hanya mau terima yang baik dari Tuhan, tapi kau tidak mau terima yang buruk. Berbeda kan? Di situ nampak kualitas iman yang berbeda. Bahwa suami istri belum tentu sama kualitas imannya. Suami istri belum tentu sama penghayatan imannya. Sangat tergantung pribadi kita. Orang tua dan anak-anak belum tentu sama kualitas imannya. Iman adalah hal pribadi di hadapan Tuhan. Ya, hal pribadi. Karena itu pun nanti penyelamatan penghakiman juga pribadi. Tidak bukan secara kolektif. Masing-masing orang akan dihakimi, mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya. Bukan secara kolektif. Tugas kita sebagai suami istri, seorang tua dan anak sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan hanya sebatas bagaimana kita saling menasihati, saling menguatkan. Tapi pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Tuhan. Siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita hari ini mau menceritakan seperti apa kehidupan umat. Seperti apa iman umat Tuhan menghadapi masalah. Masalah adalah bagian dari hidup manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jangan pernah bermimpi bahwa masalah itu tidak akan ada. Entah kecil atau besar. Entah berat atau ringan. Tapi pasti ada masalah. Semua orang punya masalah. Siapapun. Di situ menuntut kita bagaimana memiliki kualitas iman.
Pembacaan kita hari ini khususnya bagian pertama bilangan 21 ayat 4 sampai 6 menceritakan seperti apa sikap umat Tuhan menghadapi masalah kehidupan ketika mereka berada dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Pada waktu itu di tengah perjalanan mereka menghadapi masalah, termasuk soal makan minum, kebutuhan hidup mereka. Ya. Ketika orang dalam masalah biasa kadang-kadang hilang kendali, emosi. Dan ketika orang emosi, ya, kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu yang tidak terkontrol. Ya. Benar atau tidak, salah atau tidak, dosa atau tidak. Kadang-kadang begitu. Ya. Umat Israel dalam konteks bacaan kita tadi, ketika mereka sedang lapar, panas di padang gurun, mereka tidak mendapatkan makanan. Lalu mereka mulai mengeluh, bukan hanya mengeluh kepada Musa, ya, mengeluh kepada Tuhan. Bukan sekadar mengeluh, tapi melawan Tuhan. Perhatikan bacaan kita, ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Melawan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan. Akhirnya apa? Ketika hanya mereka fokus melihat masalah, mereka sudah lupa dengan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai memelihara mereka di Mesir sekian lama, ratus tahun. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari penderitaan menuju kepada suatu tempat yang dijanjikan begitu menyenangkan, negeri susu dan madu. Mereka sudah lupa, hanya melihat pada masalah. Lalu memberontak, melawan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Hati-hati, firman Tuhan mengingatkan kita. Ya. Karena apa, saudara-saudara? Ketika umat Tuhan melawan Allah, berkata-kata hal yang tidak benar dan tidak pantas, melakukan dosa di dalam hidup mereka, Tuhan tidak berdiam diri. Ya. Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengajar mereka. Tuhan mendidik mereka. Ya. Ini. Saudara-saudara harus cermat. Cara orang tua mendidik anaknya berbeda dengan cara Tuhan mendidik umatnya. Itu yang harus kita paham. Kita sebagai anak-anak kita harus paham cara orang tua menegur kita, menghukum kita berbeda dengan cara Tuhan menghukum kita. Itu yang harus. Kalau orang tua kita marah, mungkin kita langsung rasakan. Dimarahin, dicubit, dipukul. Itu kita. Tapi kalau Tuhan marah kepada kita, belum tentu dengan cara. Karena itu hati-hati. Siapapun kita, di hadapan Tuhan semua orang sama. Kalau salah ya salah, kalau dosa ya dosa. Tidak ada kompromi. Lalu saudara-saudara, apa yang dilakukan? Tuhan murka dan marah kepada umatnya dengan cara mendatangkan ular tedung. Menggigit mereka satu persatu. Dan mereka pun mati, tewas. Akibat dosa. Saudara-saudara, syukur kalau kita baca baik-baik pembacaan ini. Syukur ketika mereka mengalami penderitaan, insaf, sadar, oh nambah salah mungkin itu. Mereka merasa berdosa, ya syukur. Tapi ada orang juga kadang-kadang tidak merasa seperti itu. Makanya dikatakan kadang ada orang berkanjang dalam dosa. Nah tandai kamu apa kadake tapi tong napogau. Dia tahu itu salah, itu dosa, tapi dia tetap melakukannya. Karena apa? Dia mengeraskan hati. Hati-hati. Ya. Banyak orang begitu. Syukur kalau dia sadar. Lalu dia bertobat. Tapi kalau ada orang yang mengeraskan hati,
Sudah dinasehati, sudah diingatkan, dibacakan firman Tuhan. Tidak. Ini anak kowe tae, susi moto mengeraskan hati, berkanjang dalam dosa. Tidak. Ingat, yang benar tetap benar di mata Tuhan, yang salah tetap salah, yang dosa tetap dosa. Allah mengasihi kita orang-orang berdosa, tetapi membenci dosa. Tidak ada kompromi tentang dosa. Ya. Saudara-saudara, lalu mereka datang kepada Musa. Kami sudah berdosa, kami sudah salah. Ya. Mereka sadar karena sudah mulai tewas satu-satu. Ya. Oh, ada yang salah yang kita buat ini. Kita sudah lawan Tuhan. Ya, syukur mereka sadar. Berdoalah Musa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kami. Ya. Napa garri ikan. Ya. Lalu Musa berdoa. Ya. Musa berdoa dan Tuhan mendengar doa mereka. Mau mengajar kita saudara-saudara. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, kejahatan atau dosa, datanglah bertelut di kaki Tuhan, mohon kasih dan pengampunannya. Hanya itu cara. Ya. Tapi sepanjang kita berkanjang dalam dosa, tidak akan pernah menikmati anugerah Tuhan. Tidak akan pernah mengalami kasih dan berkat Tuhan. Ya. Nah mungkin. Banyak orang kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bertolak belakang. Di satu sisi tontong bang mas sambai opuang. Kamasaikan di kae. Oh makari datong kan pemong. Di satu sisi mau diberkati. Tapi di sisi lain dia terus dan terus berkanjang dalam dosa. Tontong bang napugau tu apa tang napure pematua. Lalu bagaimana? Tidak mungkin saudara-saudara. Tidak mungkin. Pengakuan dosa adalah jalan untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Untuk menikmati pengampunan Tuhan. Tanpa pengakuan dosa tidak mungkin. Syukur umat Tuhan pada waktu itu mau mengaku dan menyadari dosanya. Sehingga Musa berdoa. Dan Tuhan memberikan cara apa? Ya. Sangat berbeda kan? Tuhan memberi petunjuk buat ular tedung ya, dari tembaga. Karena yang mematuk mereka itu adalah ular tedung. Ular berbisa. Buat ular tedung dari tembaga dan taruh di tiang. Supaya ketika mereka digigit atau dipang oleh ular tedung itu, lalu mereka memandang ular tembaga di atas tiang itu, mereka akan tetap hidup, tidak akan mati. Itu cara Tuhan menolong mereka. Jadi saudara-saudara juga mau mengajarkan kita bahwa cara Tuhan menolong kita dalam kehidupan ini berbagai cara. Kadang tidak bisa kita prediksi. Kita tidak tahu caranya seperti apa. Budak tua apa napoga bong matua tak nalambi tangga ata. Kan gitu. Bisa mungkin kita sakit. Ya. Sudah sekarat begitu. Tapi bisa saja ketika kita sudah berdoa berseru tuh. Ada inspirasi. Coba hubungi si A. Coba kopi ke dokter itu. Oh ya. 5 udah torok kuning male tak bang na bilang mondro. Oh na tiba-tiba din pokadan aku udah torok itu. Malah kun dito. Oh na cocok. Kan? Banyak jemaat begitu. Pak pendeta saya sudah 4 dokter loh. Ya, ke sana ke sini tidak ada. Obat sudah habis juta-juta. Tapi ya syukur dan tampuk dan coba ke dokter ya tuh. Saya pergi baru 2 kali saya minum obatnya cocok. Langsung sembuh. Kenapa? Semuanya mungkin. Yan na paduluang kilalang pematua pasti. Ya. Kalau Tuhan campur tangan dalam kehidupan masalah kita pasti. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sungguh-sungguh berseru, berserah kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan.
Dan saudara-saudara, setelah itu ketika mereka digigit ular tedung dan memandang ular tembaga yang buat oleh Musa dari tembaga, mereka tetap hidup. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa siapapun kita di hadapan Tuhan, entah pendeta, entah majelis penatua dan camat, pengurus OIG, orang yang loyal dalam pelayanan, bahkan jemaat biasa, kalau salah tetap salah di mata Tuhan. Tidak ada bilang, oh pendeta syatu, biasa. Mari kita belajar. Apa yang dialami Musa dan Harun. Siapa mereka? Harun itu imam di kalangan umat. Musa adalah pemimpin besar, pemimpin spiritual bagi umat Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata juga Musa dan Harun pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya. Baca nanti pasal 20 ayat yang kedua. Ya, pasal 20. Di situ apa yang dikatakan? Pasal ayat 24. Ya. Ternyata Harun dan Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Lalu ada apa? Padahal kerjanya Harun ini kan seorang imam, memandu, memimpin umat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Musa ini seorang pemimpin spiritual, orang tua di antara mereka yang terus mengarahkan dan menuntun umat. Tapi ada apa? Ternyata juga Musa dan Harun pernah melakukan kesalahan. Ya. Di situ dikatakan, ya, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Pasal 20 ayat 24. Karena kamu berdua, maksudnya Harun dan Musa, telah mendurhaka kepada titahku, perintahku, dekat mata air Meribah. Ya. Jadi mau mengatakan kepada siapapun kita, yang salah tetap salah, dosa tetap dosa. Dan itulah dampaknya. Musa dan Harun tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian karena telah pernah melakukan kesalahan di mata Tuhan. Nah, yang kedua saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menarik benang merahnya ke dalam perjanjian baru, mau mengajar kita pada hari ini. Ya. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kasih-Nya, Ia rela mati. Ia rela mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk kita, saudara dan saya. Sebab itu cara yang harus dilakukan. Pembacaan kita tadi dari Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan putra tunggalnya, anak tunggalnya yaitu Yesus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Hanya satu cara untuk diselamatkan, menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang telah tersalib, menyerahkan nyawanya di bukit Golgota demi untuk menebus kita, saudara dan saya. Ketika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, maka kita pasti akan menerima dan menikmati anugerah dan keselamatan, menikmati kehidupan itu. Amin, saudara. Hanya itu. Memandang kepada Yesus yang tersalib, percaya kepada Yesus yang telah mati, tetapi juga telah bangkit, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan menikmati keselamatan itu, menikmati kehidupan itu. Dalam segala hal, saudara-saudara, apapun masalah kita, ya. Dan selama kita masih hidup pasti akan banyak masalah. Apapun beban kita, masalah kita, entah pribadi, entah keluarga, dalam pekerjaan, percayalah,
Hanya Yesus yang bisa menjawab. Hanya Yesus yang bisa menolong. Ya. Sebuah lagu yang mengatakan, ya, bila ku cari damai. Ya. Lagunya mungkin Kantoria bisa menyanyikan. Bila ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hanya Yesus. Yesus itulah jawaban hidup. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup. Baik itu pribadi, keluarga pun juga dalam pekerjaan. Dialah penolong yang sejati. Karena itu saudara-saudara, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesesakan, dalam beban dan pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Mohon kuasa, pertolongan dan campur tangan Tuhan, maka engkau akan diluputkan, engkau akan ditolong. Yakin dan aminkan, Tuhan Yesus mampu menolong dan menyelamatkan kita. Amin saudara. Memandang sumber kehidupan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menjalani hari-hari hidup kita begitu banyak beban dan masalah. Masalah tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita senantiasa berseru dan berserah kepada Tuhan, maka kita bisa, kita kuat dan mampu menghadapinya. Pandanglah kepada Yesus. Yesus yang telah mati, tersalib karena kasih-Nya kepada kita. Aminkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, menyayangi kita, saudara dan saya. Ketika kita selalu berseru dan menyerahkan hidup kita kepadanya, Dialah satu-satunya penolong. Dialah jawaban yang pasti dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan melaksanakan satu akta khusus, ya. Pengakuan atau penerimaan kembali saudara kita Ami Abraham Lantang. Ya. Saudara kita ini telah jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Yesus karena perkawinan. Dan kini dia menyadari itu adalah hal yang salah. Firman Tuhan hari ini sudah menjelaskan, mengajar kita. Ketika kita menyadari itu adalah hal yang salah, dan kita datang berteluh di kaki Tuhan, mohon kasih dan pengampunnya, Tuhan dengan tangan terbuka akan menerima dan mengampuni kita. Dia akan menyatakan pengakuannya kembali di hadapan Tuhan. Oh, dia akan tetap setia untuk mengikut Yesus. Ya, sebagaimana aturan gereja kita,
maka pengakuan itu harus dilakukan di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus. Saudara-saudara mengetahui bahwa beberapa waktu yang lampau, seorang saudara kita dalam persekutuan ini telah dikucilkan dari persekutuan hidup jemaat. Sekarang dengan sukacita diberitahukan kepada jemaat bahwa Tuhan telah mendengar doa kita dan memberkati nasihat kita, sehingga saudara kita yang telah dikucilkan itu telah menyesal dan bertobat dari dosanya. Ia telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke dalam persekutuan jemaat Tuhan. Semua ini terjadi hanya oleh karena kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Agar nyata bahwa saudara Ami Abraham Lantang telah menyesal dan bertobat, maka sekarang saudara saya persilahkan berdiri dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan berikut satu persatu. Ya, jawab sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengakukah engkau dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menyesal dan bertobat dari dosa yang telah saudara perbuat itu? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Kedua, percayakah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan mengampuni dosamu dan menerima engkau kembali dalam persekutuan hidup jemaatnya karena korban Yesus Kristus? Apakah engkau percaya? Iya, saya percaya. Yang ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh bahwa mulai pada saat ini engkau akan hidup sebagai seorang percaya yang tunduk kepada firman Tuhan dan patuh kepada nasihat dan teguran gereja untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Mulai pada saat ini dalam nama dan oleh kuasa Tuhan kami menerima kembali saudara dalam persekutuan hidup jemaatnya. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara yang diucapkan hari ini, kami menyatakan di sini bahwa kami memperkenankan saudara untuk duduk bersama jemaat Tuhan, merayakan perjamuan kudus, dan menerima berkat yang dijanjikan Tuhan kepada jemaatnya. Allah yang kekal kiranya dengan firman dan roh dapat menyucikan saudara, supaya boleh hidup untuk kemuliaan namanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sambutlah saudara ini dengan hati yang penuh kasih. Bersukacitalah karena saudara ini telah mati, tetapi hidup kembali. Ia telah hilang tetapi ditemukan kembali. Bersukacitalah dengan segala malaikat di surga, karena seorang yang berdosa telah bertobat. Silakan duduk kembali. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya. Kita mendoakan persekutuan kita hari ini, juga mendoakan berbagai aktivitas yang akan dijalani di tengah-tengah jemaat. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih Tuhan telah menggerakkan hati saudara kami ini, Ami Abraham Lantang, sehingga ia telah bertobat dan beroleh hidup. Kiranya Tuhan menguatkan dia supaya dari hari ke hari dia yakin akan keampunan dosanya dalam darah Yesus Kristus, sehingga dengan hati yang bersukacita ia boleh memuji namamu. Oleh dosanya ia telah mendukacitakan engkau dan jemaatmu. Tetapi sekarang oleh pertobatannya dengan pimpinan Roh Kudus, banyak saudara seiman diteguhkan dalam kepercayaan.
ajarlah kami supaya kejadian ini dapat meyakinkan kami bahwa pada Tuhan ada keampunan dosa senantiasa. Ya Bapa di sorga, kami membawa dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, semua yang boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Baik kami yang hadir di tengah-tengah gedung ini, di ruang ibadah ini, pun jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, bahkan di tempat di mana mereka berada. Berkati kami semua Tuhan, ketika kami senantiasa hidup setia dan taat, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kami aminkan Tuhan pasti senantiasa menyertai memberkati kehidupan kami. Ya Bapa di surga, begitu banyak masalah dan beban yang kami hadapi dalam kehidupan, termasuk dampak virus corona saat ini. Tetapi firman-Mu hari ini mengaminkan dan meyakinkan kami, ketika kami sungguh berseru dan berserah kepada Tuhan, memandang Yesus yang tersalib, kami akan hidup. Ya Allah Bapa Surgawi, berkatilah persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Ramah, agar jemaat-Mu tetap kokoh dalam iman, setia dan taat, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Berkati pekerjaan dan pelayanan jemaat ya Tuhan, biarlah mereka sehat, sukses, dan Tuhan terus membukakan pintu-pintu berkat. Bagi jemaat yang masih terus berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan. Dengar dan jawablah doa harapan umat-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang sedang menuntut ilmu, anak-anak kami, saudara kami, berikan mereka hikmat, akal, dan kemampuan. Mereka juga berusaha dengan mengandalkan Tuhan, mereka pun boleh sukses. Teruslah menopang dan menguatkan orang tua kami, para lansia, tetap memberikan pengharapan hidup bahwa Tuhan bersama mereka. Saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan arahkan langkah hidup mereka. Yakin bahwa Tuhan pasti selalu menyediakan yang terbaik. Sehingga oleh perkara ini mereka tetap setia hanya kepada Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, bagi saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur karena menikmati kasih kebaikan Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkati. Mensyukuri dan merayakan ulang tahun perkawinan, Tuhan juga memberkati mereka. Yang boleh bersyukur karena naik pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit penyakit, dikaruniai anak dan cucu, Tuhan juga memberkati. Dan berbagai hal yang mereka boleh nikmati karena kasih Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi. Juga kami terus mendoakan jemaat yang dalam beban pergumulan sakit penyakit, di rumah maupun di rumah sakit. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Dengarlah setiap doa dan rintihan mereka. Kepadamu mereka berseru siang dan malam. Demikian ya Tuhan, bagi keluarga kami jemaat yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Engkaulah Allah kekuatan, penghibur yang sejati. Ya Tuhan Bapa Surgawi, juga pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung sepanjang minggu ke depan. Pelayanan-pelayanan ibadah rumah tangga, pemberkatan nikah, dan juga vaksin yang akan dijalani oleh jemaat, di mana mereka akan menjalani vaksin. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya tetap dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Juga Tuhan, persiapan dan pelaksanaan ibadah emeritasi hamba-Mu, dan juga sekaligus peneguhan pendeta yang akan datang. Jika Tuhan berkenan tanggal 4 April, Tuhan memberkati kami semua, hamba-Mu yang akan menjalani masa emeritasi, juga pendeta yang akan datang, dan tim kerja yang sudah dibentuk boleh mempersiapkan dengan baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis gereja dan jemaat boleh memberikan dukungan yang terbaik untuk semua ini. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Juga dalam upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi, dalam upaya dan perjuangan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok. Secara khusus yang ada di kota Makassar, biarlah senantiasa dimampukan untuk melayani masyarakat dengan baik.
Bapa Sorgawi, semua yang hadir dalam ibadah ini, baik itu jemaat Tuhan di sini maupun saudara kami yang lain, semua yang telah bertugas mengambil bagian pada hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Juga pembangunan yang masih berlangsung, ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu, Tuhan pun memberkati. Ini doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan, lalu berkenanlah Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa kami. Kami berdoa, berseru dan berserah hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menderita tersalib, yang rela mati untuk menebus dan menyelamatkan kami. Ketika kami memandang Dia, memahami dan menerima Dia, maka kami akan menikmati kehidupan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dengar doa kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tambahan warta jemaat. Yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah emeritasi atau ibadah memasuki pensiun Pendeta Yusuf Maliku sekaligus peneguhan Pendeta Petrus Tangkialo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April jam 9. Demikian untuk diketahui. Yang berikutnya, penyampaian pertama. Pelayanan di masa pandemi virus corona. Ibadah minggu masih akan dilaksanakan secara live streaming sampai batas waktu yang belum ditentukan. B. Kebaktian rumah tangga dan kebaktian insidentil atau kebaktian syukur dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan ketentuan yang hadir hanya keluarga inti, pelayan dan liturgis, dengan pertimbangan saat ini penyebaran virus corona masih cukup tinggi. Bagian C, pemberkatan peneguhan nikah dilayani dengan peserta yang dibatasi sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 maksimal 30 orang. Bagian D, jika ada kedukaan, pelayanan maksimal 2 kali. Sangat diharapkan warga jemaat membatasi aktivitas di luar rumah dan kalau memang sangat perlu agar tetap memakai masker. Yang kedua, persembahan ibadah minggu di rumah. Bagi warga jemaat yang beribadah di rumah karena pertimbangan kesehatan, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau melalui majelis kelompok. Yang berikutnya, bila memungkinkan persembahan dapat ditulis di amplop untuk peruntukannya, pundi 1, pundi 2, pundi 3, dan pundi 4. Ketiga, vaksinasi. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa jadwal vaksinasi COVID, Bapak, Ibu lansia dan pelaku ekonomi, tenaga pendidik, aparat pemerintah, RT RW, Kelurahan Paropo dilaksanakan setiap hari Sabtu bertempat di Puskesmas Tokdopuli, samping kantor Lurah Paropo. Bagi Bapak, Ibu yang hendak vaksin, harap membawa KTP dan jangan lupa pakai masker. Bagian keempat, kebaktian syukur. Pada hari Jumat 19 April 2021 akan diadakan kebaktian syukur di rumah keluarga Rerung Alinan, kelompok 2, pukul 17 WITA. Kelima, jika Tuhan berkenan, pemberkatan peneguhan nikah pasangan Michael Rupangi dengan Des Natalia Barak Langi akan dilaksanakan
pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 9 WITA. Koordinator kelompok konvokator kelompok 2 dan 6 dan pianis Tri Utami Samanta. Peserta ibadah yang hadir di gedung gereja dibatasi maksimal 30 orang dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang keenam, PWGT Jemaat Rama. Ibadah live streaming Hari Doa Sedunia HDS PWGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 16 WITA. Yang hadir di gedung gereja yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator kelompok 1 sampai dengan 9 dan petugas ibadah, penghimpun PWGT kelompok 4 dan pelayan firman Pendeta Yusuf Maliku. Demikian tambahan warta jemaat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 381. Walaupun mau mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebuskan dosa, Yesuslah kurbanku bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, baik yang ada dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengarahkan pandanganmu kepada Dia yang adalah sumber kehidupan ini. Kiranya kami senantiasa menjadikan Sang Sumber hidup ini menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kami. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari NKB 189. Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku,
kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Tuhan, sangat pegang tanganku, bimbinganmu, dan aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami yang bertugas, baik itu menjadi gereja, kantoria, tim pemusik, operator, dan tim multimedia, dan semua yang hadir di ruang ibadah ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan atau minggu Prapaskah. Dan hari ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Selamat siang.